Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, third grade. Hello, Al-Batani and Al-Harizmi. How are you today? Wah, tak terasa hari ini hari Jumat tanggal 27 November 2020. Detik-detik mau PAS ya. Hamin beberapa hari sebelum PAS. Sekarang Bu Anti akan memberikan full review tentang bahasa Inggris yang telah kita pelajari bersama-sama dari pertemuan pertama sampai minggu lalu. Oh ya, bagaimana LK minggu lalu? Semoga kalian bisa mengerjakannya, karena itu salah satu gambaran kalau nanti PAS di kelas 3 semester 1 ini. Oke anak-anak, silahkan simak dengan baik-baik full review semester 1 bahasa Inggris. Oke, masih ingatkah kalian di pertemuan pertama kalian diminta oleh Bu Anti untuk mempelajari apa sih aktivitas-aktivitas kalian baik di pagi, siang, sore maupun malam hari. Silahkan kalian pelajari lagi, hafalkan kalau memang perlu, ingat-ingat lagi. Kalian tuh aktivitasnya apa aja dari pagi sampai malam. Soalnya pasti nanti di soal PS keluar. Ada get up, ada take shower, ada get dressed, ada breakfast, ada go to work atau go to school. Terus kalian mulai belajar di sekolah kan, study at school, terus have lunch, terus kalian bisa langsung arrive home sampai di rumah. Terus mungkin ada yang setelah pulang dari sekolah itu kalian istirahat, take rest, atau misalnya jalan-jalan ke tetangga, ke teman kalian. Terus jangan lupa sholatnya ya. Terus have dinner, watch TV, and go to bed. Nah, silakan diingat-ingat lagi apa sih aktivitas kalian dari pagi sampai malam hari. Terus di sini kita belajar tentang apa ini ya? Oh, types of room at your home. Jenis-jenis ruangan yang ada di rumah kalian. Ada living room, ada dining room, bedroom, bathroom, kitchen, terus ada office, tapi ini optional. Tidak semua rumah ada kantor pribadinya, ruang kerjanya sendiri. Terus ada garden atau yard. Terus ada laundry room, ada ruang mencuci khusus sendiri. Nah, terus kalau sudah ingat dan hafal jenis-jenis ruangan yang ada di rumah kalian, kalian juga belajar tentang letak atau posisi seseorang di rumah kalian. Maksudnya seperti ini. Di manakah orang tua kalian saat di rumah? Misalnya, where is mom? She is in the kitchen. Kenapa pakainya she? Karena mom. She ini kan perempuan. Jadi, she ini menunjukkan kepada mom. Perempuan kan ya. Terus, where is dad? Di manakah ayah? Nah, pasti akan jawabannya seperti ini. He is in the garage. Contohnya ya, ayah itu ada di garasi. Kenapa pakai he? Karena mewakilkan ayah, seorang laki-laki. Next, kalian juga belajar tentang preposition of place. Ada on, di atas, under, di bawah, in front of, di depan, behind, di belakang, next to, di samping. Terus apa lagi ya? Itu. Pokoknya kalian diingat-ingat lagi, berlatih lagi dengan ayah bunda kalian di rumah tentang preposition of place. Ada yang di belakang, di samping, di atas, di bawah, di antara, di dalam, di depan, terus ini dekat, dan di atas tapi tidak menempel. Hati-hati ya, jangan ketukar antara on dengan above. Takutnya kalian terkecoh, oke? Silahkan kalian berlatih dengan menggunakan preposition of place. Contohnya,
Tadi kan Bonti udah bilang, hati-hati dengan kata on dan above. Contohnya, the lamp is on the table. Lampu ini tuh ada di atas meja. Menempel? Yes, menempel. Karena menempel, pakainya on. Jika tidak menempel, pakainya above. Gitu ya, anak-anak. Terus, the cat is behind the chair. Kucingnya ada di belakang kursi. Ini ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang bisa kalian buat untuk belajar preposition of place. Next, kita juga belajar tentang verbing. Jadi kata yang ditambahkan dengan ing. Contohnya, I am playing, I am cooking, I am dancing. Itu ya. Hati-hati ketika menuliskan kata yang ditambahkan ing, barangkali ada perubahan. Contohnya dance. Dance kan kata dasarnya dance tulisannya. Ketemu ing-nya hilang, jadinya dancing. Beda dengan play. Play itu tidak ada perubahan, hanya ditambahkan ing. Jadi ketika nanti ada soal untuk soal PAS, kalian diminta untuk rubahlah kata ini menjadi verb ing. Berarti kalian harus lengkap, ada kata dasarnya dan ing-nya. Jangan cuma ing aja ya. Oke. Artinya itu, misalnya, I am playing. Aku sedang bermain. I am cooking. Aku sedang memasak. I am dancing. Aku sedang menari. Oke, next. Di kelas 3 kita belajar tentang jobs, occupation, or profession. Contohnya ada doctor, teacher, dancer, policeman, ada nurse, ada chef. Ini chefnya nggak ada i-nya ya. Kalau ini kan chief itu ketua artinya. Nah, ketika nanti ada soal, misalnya ada gambar soldier, pasti ada soalnya seperti ini. Who is he? Siapakah dia? Laki-laki. He is soldier. Jadi kalian tinggal ditukar. Tadinya is he jadi he is. Contoh lagi. Who is she? Siapakah dia perempuan? Tinggal ditukar. She is nurse. Dia adalah seorang perawat atau suster. Terus terakhir kita belajar tentang kata sifat atau adjektif. Apa fungsinya kata sifat atau adjektif? Fungsinya adalah menggambarkan atau menjelaskan seseorang atau sesuatu benda atau suatu karakter. Misalnya ada pertanyaan, what does he look like? Seperti terlihat seperti apakah dia itu? Dianya laki-laki ya. Maka jawabannya adalah he is. Misalnya Bu Anti tanya ke siapa ya? Kendra. Kendra, what does Mr. Soleh look like? Seperti apakah Pak Soleh itu? Kendra bisa menjawab dengan kata he is atau Mr. Soleh. Misalnya he is good atau he is smart. Itu ya. Next. Atau misalnya ada yang bertanya tentang dianya itu perempuan. What does she look like? Kalian menjawabnya dengan kata awal she is. Contohnya, Adele, what does Miss Dila look like? Seperti apakah Bu Dila itu? Adele bisa menjawab, she is tall. Jadi Bu Dila tuh tinggi. Terus good, baik. Nah, ketika kalian menyebutkan sifat-sifatnya atau ciri-ciri seseorang atau benda, kalian boleh menyebutkannya lebih dari satu. Oke. Kemarin kan Bu Anti ada soal tentang what does your parents look like? Seperti apakah orang tua kalian? Bu Anti belum cek soalnya jawaban kalian di LK, tapi sepertinya kalian akan jawab my parents are good, terus
Apalagi ya, banyak ya, nggak cuma satu, tapi pasti jawabannya good, atau misalnya hard worker, pekerja keras, seperti itu. Ya anak-anak, oke. Nanti di soal PS pasti keluar soal ini. Nah, contohnya ada gambar dede bayi. What does she look like? Seperti apakah dede bayi ini menurut kalian? Pasti jawabannya Bu Anti sepakat. Disepakati oleh kalian. Kaliannya sepakat. Bu Anti jawabnya seperti ini. She is cute and chubby. Jadi dede bayi ini karena perempuan ya, pakainya she is cute, lucu, and chubby, gembil. Chubby itu gembil ya, pipinya tembem. Terus contoh lagi, what does it look like? Menurut kalian singa itu seperti apa gambarannya? Pasti kalian akan menjawab it is strong and dangerous. Singa itu kuat dan berbahaya. Nah, silakan kalian pelajari lagi, berlatih lagi, belajar bahasa Inggrisnya ya. Karena kisi-kisi yang Bu Anti kasih pasti keluar di PAS, termasuk review ini juga insya Allah keluar di PAS. Pelajari lagi, semangat PAS, good luck, may your score will be amazing, will be wonderful. Oke. Oh ya, Bu Anti juga minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengajarkan kalian bahasa Inggris. Sebenarnya tidak mengajarkan, tapi sama-sama belajar juga Bu Anti. Oke, thank you for this semester. Semoga kalian cepat bertemu dengan Bu Anti. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.